Salam sejahtera, kembali lagi dengan saya John Koe Channel. Dan pada part yang kedua ini kita akan terus mengikuti sosialisasi kesehatan ternak khususnya penyakit SE yang disampaikan oleh Bapak Dokter Hewan MJK Banonaik MP. Ini penyakit yang pertama kita omong barangkali hanya 6 atau 7 jenis penyakit saja. Penyakit yang pertama di ternak sapi. Ternak sapi ada yang namanya penyakit SE. SE itu dia hanya 2 huruf. SE. S dan E. Bukan penyakit C. Kalau kita baca kan penyakit C. Nah, S, E. E. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia itu penyakit ngorok. Penyakit ngorok. Atau kita terjemahkan lagi di bahasa daerah nakon. Nah, itu penyakit ada yang tahu. Ngorok. Nakon. Nah, kalau nakon kan itu penyakit orang tua harus pernah lihat kok ada sapi yang ini dia Bapak siapa? Linome juga. Bapak Linome, satu Bapak Nome. Oh, Bapak Linome juga. Dia punya nama bukan Nome. Linome. Jadi Bapak berarti beta salah. Maaf ya Bapak. Tadi beta bilang Nome, padahal Bapak Linome. Tapi sudah apa? Sudah enggak toh? Sudah. Kemudian sebantar baru rendang. Nah, jadi di Bapak Linome barangkali sudah pernah dengar atau orang tua semua sudah pernah dengar ini jenis penyakit ini hampir terjadi sepanjang tahun. Artinya kapan sah ini orang tua orang sapi bisa kena ini penyakit. Dia mau bulan Desember kok. Atau biasa kan kita ikat sapi, apalagi sapi jantan, itu pasti ada tujuan. Bapak pernah? Jadi biasa kita ikat sapi supaya ya barangkali kita mau pakai di saat kita mau bangun rumah, atau saat ini kalau kita kasih sekolah anak-anak, apalagi kalau kuliah kan setiap 6 bulan kita harus bayar regis SPP. Nah, jadi kita piara ini tahun supaya 2 atau 3 tahun kemudian. Di sini biasa piara sapi berapa lama? Kalau yang kecil ya 3 tahun berapa? 3 tahun jual dengan harga 12. Kita piara kecil di umur 3 tahun tidak dapat dulu paling 3 tahun. 10. Itu harga jual Kadang harga tidak pasti juga. 9 juta, 10 juta. 9, 8, 7. Ya. Jadi kita piara sapi pasti kita punya tujuan. Kita punya tujuan supaya 2-3 tahun kemudian kita jual sapi, kita sudah bisa dapat uang yang cukup besar, uang yang cukup banyak, supaya kita bisa kasih sekolah anak atau kita pakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, kadang-kadang dalam jangka waktu yang cukup panjang, kadang-kadang kita lihat atau kita temui kita pun sapi kadang-kadang mati. Yang tadi Bapak Linome bilang bisa terjadi di musim dingin. Nah, tadi saya bilang ini penyakit bisa kapan sah? Mau di musim dingin atau mau di musim panas, bisa kapan saja, tapi lebih banyak itu terjadi saat pergantian musim. Nah, di Indonesia sini atau di TTS ini ada 2 musim. Musim panas dan musim dingin atau musim hujan. Nah, musim panas itu biasa sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan ini waktu yang cukup panjang. Waktu yang cukup panjang. Terus musim hujan hanya 4 bulan saja. Nah, karena kondisi seperti ini sehingga itu berhubungan dengan ketersediaan makanan
atau pakan, atau yang tadi Ibu Sekretaris sempat bilang HMT, hijauan makanan ternak, atau HPT, hijauan pakan ternak. Nah, itu berhubungan dengan di kita punya kebun rumput ada kusonde. Karena terlalu panjang masa atau musim kemarau, rumput cepat habis. Beda dengan di Jawa dong. Di Jawa dong sekalipun musim panas pun karena airnya cukup banyak, sehingga setiap musim, contoh di kebun kalau luas, kita baru potong di sini, belum sampai di sana, di sini sudah tumbuh lagi. Nah itu karena didukung oleh keadaan alam. Di sana tanah subur, air cukup, beda dengan kita di sini. 8 bulan cukup, barangkali saat musim hujan 4 bulan, ini rumput dong bisa tumbuh bisa 2-3 kali. Nah jadi kita kembali lagi ke itu penyakit SE tadi. Saya mau bilang bahwa itu penyakit kapan saja bisa terjadi dan kena semua umur. Mau yang baru lahir, atau mau sapi paron, atau mau induk sapi mai besar, bisa kena ini penyakit. Ini penyakit disebabkan oleh bakteri. Bakteri namanya ini, bakteri dikenal dalam bahasa Latin Pastorella multocida. Tapi itu Bapak dong, jangan ini ingat, kau simpan di dalam ini otak. Papilloma tua. Cukup Bapak dong tahu ini disebabkan oleh bakteri dan menyerang semua umur. Dan saya bilang tadi itu bisa terjadi kapan saja, tapi lebih banyak menyerang di awal musim hujan. Nah, itu karena apa? Karena tubuh sapi ini kan butuh makanan. Dari makanan bisa jadi nutrisi untuk bisa berkembang untuk perkembangan ini sapi, dan juga bisa sebagai pertahanan tubuh dari sapi atau antibodi. Nah, jadi kalau selama 8 bulan ada kekurangan makanan, otomatis di bulan terakhir atau bulan ke-8 itu, atau pada saat masuk musim hujan, kalau di sini kan belum hujan, tapi kalau di daerah lain di TTS, terutama di wilayah Molo sampai Sowe itu sudah musim hujan. Nah, kalau di sini biasa hujan di bulan Desember. Nah, kalau akhir Desember atau awal Januari itu bisa muncul ini penyakit dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau sudah kena ini penyakit berkembang di dalam namanya nakon, berarti di saluran pernapasan. Nah, dari hidung sampai ke paru-paru. Kalau dalam jumlah yang banyak, ini bakteri sudah menyebabkan apa? Ada gui atau ini fule, busa dari di mulut atau di hidung. Nah, kalau kita di manusia saat ada gangguan di pernapasan, kita bisa usaha untuk ini kasih keluar itu ini busa. Tapi kalau di sapi kan tidak bisa. Kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kematian karena jalan napasnya terhambat. Nah, jadi untuk itu penyakit secara garis besar begitu tanda-tanda. Atau kalau sapi yang sudah kena ini bakteri bisa muncul selain busa keluar dari mulut atau dari hidung, biasa kita lihat di bagian bawah leher itu ada bengkak. Nah, kadang-kadang bisa sampai di daerah dada. Itu kita harus cepat untuk lapor di petugas di Pak Adi Bin yang ada di sini supaya kita bisa obati. Obatnya ada nama obatnya. Terus di dinas pun kalau di istilah kesehatan, di kesehatan manusia atau di kesehatan hewan itu ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk cegah ini penyakit kita biasa lakukan vaksinasi. Vaksinasi yang selama ini sudah dilaksanakan itu kalau dulu sebelum tahun 2017
2007 itu dalam 1 tahun 1 ekor harus 2 kali suntik untuk cegah ini penyakit. Sedangkan mulai 2008 dan sampai saat ini cukup 1 ekor cukup suntik atau cukup kita vaksin 1 kali saja sudah kebal terhadap ini penyakit, dan sapi ini akan bertahan sampai dengan tahun depan lagi baru kita vaksin. Jadi untuk pencegahannya cukup melalui vaksinasi 1 kali dalam 1 tahun. Jadi untuk vaksin ini pun kita butuh dana, kita harus siap dana dalam jumlah yang sesuai dengan data yang ada. Nah, tadi saya bilang itu kita harus sampaikan jumlah kita punya ternak itu data yang betul-betul nyata, supaya petugas datang pun bawa obat sesuai dengan jumlah ternak yang ada. Itu seperti itu. Itu untuk penyakit yang pertama di sapi.